tahun 2022, di sebuah desa kecil di pesisir Indramayu, kehidupan sehari-hari berjalan seolah tanpa perubahan. Dari kejauhan, hamparan sawah padi yang menghijau berpadu dengan deretan pohon kelapa yang tinggi menjulang, bergoyang pelan ditiup angin laut. Aroma asin khas pantai utara Jawa menyelinap hingga ke jalan tanah yang menghubungkan rumah-rumah kayu sederhana. Di pagi buta, suara ayam berkokok bersahut-sahutan dengan dentingan tembang lawas dari radio tua milik warga. Sekilas, desa itu tampak damai. Orang-orang pergi ke sawah, sebagian lagi menyiapkan perahu untuk melaut, anak-anak berlari di pematang, sementara ibu-ibu sibuk menjemur pakaian di halaman. Namun di balik keseharian yang terlihat tentram itu, sebuah cerita kelam perlahan tumbuh tanpa banyak yang menyadari. Di pinggir desa, berdiri sebuah rumah papan sederhana dengan atap seng yang mulai berkarat. Rumah itu dihuni oleh Arman, seorang lelaki 37 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai penyadap nira kelapa sekaligus buruh kebun. Hidupnya keras, wajahnya jarang tersenyum. Ia lebih sering terlihat murung, termenung panjang di beranda rumah, seolah memikirkan sesuatu yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Bersama Arman tinggal istrinya, Sari, perempuan 34 tahun yang dikenal sabar dan rajin. Setiap pagi sebelum matahari muncul, Sari sudah bangun. Ia menyalakan tungku kayu, menanak nasi di periuk tanah, dan menyiapkan teh panas sederhana untuk suaminya. Seringkali ia juga menggoreng tempe atau ikan asin, menu sehari-hari yang sudah cukup membuat perut kenyang. Bagi Sari, kebahagiaan rumah tangga tidak harus besar, cukup ada perhatian kecil dan doa yang tulus setiap malam. Tetangga mengenalnya sebagai perempuan ramah. Bu Aminah, wanita paruh-baya yang tinggal tepat di sebelah rumah, kerap memuji kesabaran Sari. Namun dari matanya yang sering sembab, Bu Aminah bisa merasakan ada kesedihan yang ia pendam. Saat Sari duduk lama di teras dengan tatapan kosong, hati Bu Aminah berdesir. Ada sesuatu yang janggal di rumah itu. Dari luar, kehidupan Arman dan Sari mungkin tampak biasa, layaknya pasangan desa lain. Tetapi perlahan, retakan kecil mulai tumbuh. Retakan yang kelak akan membawa mereka pada sebuah tragedi besar, kisah yang membuat seluruh desa tercengang dan menjadi pembicaraan panjang di warung kopi hingga bertahun-tahun kemudian. Di desa kecil itu, hari-hari Sari selalu dimulai lebih awal dari kebanyakan orang. Sebelum azan subuh berkumandang, ia sudah bangun dari tikar tipis, menyalakan lampu minyak, lalu mengisi periuk tanah dengan beras yang ia ukur hati-hati. Sambil menunggu nasi matang, ia menjerang air untuk teh, lalu mengiris cabai kecil-kecil, menyiapkan sambal sederhana. Hidangan yang ia buat bukanlah makanan mewah. Kadang hanya ikan asin goreng dengan sambal terasi, kadang tempe bacem atau tahu goreng. Namun semua itu ia kerjakan dengan hati penuh kasih. Baginya, menjaga perut suami tetap kenyang adalah bentuk cinta yang nyata. Ia percaya rumah tangga harus dirawat dari hal-hal kecil yang kadang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Arman, suaminya, jarang menghargai kerja keras itu. Ia duduk di meja, menyendok nasi cepat-cepat, meneguk teh panas tanpa banyak kata, lalu bergegas pergi dengan membawa cangkul dan wadah bambu untuk menyadap nira. Wajahnya muram, mata sayu. Tak sekalipun Sari mendengar ucapan terima kasih. Tapi meski begitu, Sari tetap setia menyiapkan sarapan setiap hari. Tetangga sering menyaksikan pemandangan itu. Bu Aminah, yang tinggal di sebelah rumah, beberapa kali mencoba membuka obrolan. "Sari, kau terlihat pucat. Apa kau tidak sehat?" tanyanya dengan nada penuh perhatian. Sari hanya tersenyum tipis, menjawab lirih, "Saya baik-baik saja, Bu. Hanya agak lelah." Jawaban itu menutup pembicaraan, meski jelas ada yang ia sembunyikan. Seiring waktu, kegelisahan Sari semakin tampak. Ketika duduk di teras rumah, tatapannya sering kosong. Ia menunggu, seolah berharap Arman pulang lebih cepat. Tapi yang kembali justru tubuh suaminya yang bau rokok dan mata merah karena begadang entah di mana. Di desa kecil, gosip menyebar lebih cepat daripada angin laut. Warga terbiasa berkumpul di warung kopi, sambil menyeruput kopi hitam atau teh manis. Mereka membicarakan harga gabah, kabar nelayan, hingga urusan rumah tangga orang lain. Belakangan, nama Arman semakin sering disebut. Ada yang berkata melihat Arman duduk lama di beranda rumah Melati, perempuan muda kaya yang baru beberapa tahun tinggal di desa itu. Ada pula yang mengaku melihat Arman menumpang mobil Melati menuju kota.
Awalnya hanya bisik-bisik kecil, tapi cepat sekali menjadi bahan pembicaraan terbuka. "Ah, itu cuma gosip," kata seorang bapak di warung kopi. Namun yang lain menimpali, "Kalau cuma gosip, kenapa saya lihat sendiri mereka jalan berdua ke pasar kemarin sore?" Obrolan itu menyebar dari mulut ke mulut, sampai ke telinga ibu-ibu yang belanja sayur di pasar. Ketika Sari pergi ke pasar membawa keranjang bambu, telinganya tidak bisa menghindar dari bisikan itu. Dua perempuan muda berbisik sambil melirik ke arahnya. "Kasihan ya Sari, kalau gosip itu benar, suaminya jelas-jelas main hati dengan Melati." Sari pura-pura sibuk memilih cabai, tapi tangannya gemetar. Hatinya perih mendengar kata-kata itu. Sesampainya di rumah, ia duduk lama di teras. Pandangannya kosong, matanya berkaca-kaca. Di jari manisnya masih melingkar cincin kawin sederhana yang dulu ia kenakan dengan penuh harapan. Kini, cincin itu terasa dingin, seakan kehilangan makna. Malam hari, ketika hujan deras mengguyur atap seng, Sari memberanikan diri bertanya pada suaminya dengan suara hati-hati, "Man, belakangan ini kau sering pulang malam. Apa ada pekerjaan tambahan?" Arman menoleh sebentar, wajahnya datar. "Namanya juga kerja. Kalau tidak begitu, kita makan apa?" Jawabnya dingin. Kata-kata itu membuat Sari terdiam. Suara hujan di atap seolah mengetuk-ngetuk hatinya yang semakin resah. Ia ingin percaya, tapi sorot mata Arman sudah berbeda. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Tetap saja, Sari memilih diam. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. Dalam doa malamnya, ia berbisik lirih sambil menahan air mata. "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan rumah tangga ini hancur." Namun ia tidak tahu, doa itu kelak akan menjadi satu-satunya kekuatan yang membuatnya bertahan hidup. Karena badai besar sudah menunggu, lebih dekat daripada yang ia bayangkan. Setiap malam, setelah pulang dari kebun, Arman duduk lama di beranda rumah. Rokok terselip di jarinya, asapnya mengepul pelan ke udara gelap. Di wajahnya tersimpan kegelisahan yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun, bahkan pada Sari yang setiap malam menunggu dengan sabar. Sejak pertemuannya dengan Melati, pikirannya tidak pernah tenang. Kata-kata perempuan muda itu terus terngiang di telinganya. "Kalau kau benar-benar serius, kau harus berani ambil keputusan besar. Selama ada Sari, aku tidak akan mau bersamamu." Ucapan itu bagaikan bisikan yang tak bisa ia usir. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, wajah Melati muncul, tersenyum dengan gelang emas berkilau di pergelangan tangannya. Bayangan itu membuat Arman semakin terobsesi. Ia membayangkan rumah permanen berdinding tembok, motor baru, pakaian rapi, dan kehidupan yang lebih dihormati. Di sisi lain, setiap kali menatap wajah Sari, ada perasaan asing yang muncul. Istrinya yang setia, yang selalu menyiapkan makanan dan menunggu di teras, kini tampak seperti beban. Ia merasa hidupnya tidak akan pernah berubah jika tetap bersama Sari. Awalnya, Arman mencoba menolak desakan Melati. Ia berkata dalam hati bahwa perceraian lebih baik. Namun ia tahu, di desa kecil seperti Indramayu, perceraian adalah aib. Orang-orang akan bergunjing, keluarga akan menanggung malu. Maka, jalan pikirannya mulai berbelok ke arah yang lebih gelap. Suatu sore, setelah hujan deras mengguyur, Arman berjalan melewati kebun kelapa yang membentang luas di belakang desa. Pohon-pohon tinggi menjulang, daunnya bergoyang ditiup angin sore. Tanah di bawahnya masih basah, gembur, dan lembut. Langkahnya terhenti pada sebidang tanah yang agak tersembunyi, dikelilingi semak liar. Ia berdiri lama di sana, dadanya berdebar. Dalam pikirannya muncul bayangan yang mengerikan. Sebuah lubang yang cukup besar untuk menelan satu tubuh manusia. Keringat dingin membasahi pelipisnya, meski udara sore cukup sejuk. Ia menelan ludah, lalu berbisik lirih. Disinilah semuanya akan berakhir. Malam berikutnya, Arman mulai membawa cangkul setiap kali pergi ke kebun. Ia memberi alasan kepada Sari bahwa ia sedang memperbaiki lahan atau menanam singkong. Padahal diam-diam, ia menggali sedikit demi sedikit tanah gembur itu. Setiap ayunan cangkul membuat hatinya berdebar kencang. Ia menutup lubang itu sementara dengan daun kering, agar tidak terlihat mencurigakan. Di rumah, Sari tidak tahu apa yang sedang dilakukan suaminya. Ia hanya melihat Arman semakin jarang bicara, sering melamun, dan makin sulit diajak ngobrol. Setiap kali Sari mencoba mendekat, Arman menjauh. Hati Sari semakin kosong, namun ia tetap setia menjalankan tugasnya. Bu Aminah, tetangga mereka,
mulai memperhatikan perubahan Arman. Matanya merah terus, wajahnya tegang. Aku khawatir ada sesuatu, bisiknya pada seorang tetangga di pasar. Warga mulai curiga. Apalagi gosip tentang kedekatan Arman dengan Melati semakin ramai diperbincangkan. Sementara itu, Melati tidak berhenti menekan. Ia sering menelepon Arman dengan suara lembut namun penuh tekanan. "Arman, aku tidak suka menunggu terlalu lama. Kalau kau tidak cepat mengambil keputusan, aku anggap kau tidak layak untukku." Kata-kata itu membuat Arman makin mantap. Ia merasa sudah tidak ada jalan kembali. Antara cinta lama yang sederhana dan ambisi baru yang gemerlap, ia memilih jalan yang salah. Malam-malam berikutnya, ia semakin gelisah, tidur hanya sebentar, lalu bangun mondar-mandir di rumah. Sari mengira suaminya stres karena utang atau pekerjaan. Ia mencoba menenangkan, tapi Arman hanya menjawab dingin, "Aku capek, jangan banyak tanya." Di luar rumah, angin laut bertiup membawa aroma asin. Di dalam rumah, Sari berdoa dengan air mata jatuh di bantal, memohon agar badai rumah tangga segera reda. Namun yang ia tidak tahu, badai itu justru semakin dekat. Arman sudah menyiapkan lubang di kebun kelapa. Hanya tinggal menunggu waktu, kapan keberanian itu ia kumpulkan untuk melaksanakan niat gelapnya. Malam demi malam, Arman semakin tidak tenang. Ia sering duduk di kursi kayu belakang rumah, rokok menyala di jari, tatapannya kosong menembus gelap. Sari yang setia menunggu di dapur hanya bisa memperhatikan dari jauh. Sesekali ia mencoba bertanya, "Ada apa, Man? Kau terlihat gelisah." Tapi Arman selalu menjawab singkat, "Aku capek, jangan banyak tanya." Sari terdiam. Ia tahu ada sesuatu yang berubah, tapi ia tidak berani mendesak lebih jauh. Dalam hati ia berdoa, semoga perubahan suaminya hanyalah karena lelah bekerja. Ia tidak tahu bahwa pikirannya sudah jauh terseret ke arah lain. Sementara itu, Melati semakin menekan. Telepon-teleponnya datang hampir setiap malam. Suaranya lembut, namun nadanya penuh tuntutan. "Arman, sampai kapan aku harus menunggu? Aku tidak mau hidup dalam bayang-bayang istrimu. Kalau kau serius, buktikan. Kalau tidak, kita akhiri saja." Kalimat itu menusuk hati Arman. Ia merasa terpojok. Ia sudah terlalu jauh larut dalam imajinasi hidup mewah bersama Melati. Ia membayangkan tinggal di rumah besar, naik mobil setiap sore, dihormati warga desa. Bayangan itu membuatnya sulit kembali menapak bumi. Di sisi lain, wajah Sari terus menghantuinya. Senyum sabarnya, tangan halus yang selalu menyiapkan makanan, doa lirih yang sering ia dengar sebelum tidur. Semua itu kadang membuat hatinya goyah. Tapi suara Melati selalu lebih keras di kepalanya. "Kalau kau ingin aku, Sari harus tiada." Suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Petir sesekali menyambar, menerangi kebun kelapa di belakang rumah. Arman duduk di beranda dengan tubuh tegang. Rokoknya hampir habis, tapi ia tetap menyalakan lagi sebatang. Ia menatap ke arah kebun yang gelap, tempat lubang yang ia gali menunggu. Dalam hatinya terjadi pergulatan sengit. Bagian kecil dari dirinya berbisik, "Sari tidak bersalah. Ia setia padamu sejak awal." Tapi suara lain, lebih keras, berkata, "Kalau kau terus bersama Sari, kau akan miskin selamanya. Bersama Melati, hidupmu akan berubah." Arman menggertakkan giginya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Air hujan menetes di atap seng, bunyinya seperti hitungan mundur menuju keputusan akhir. Beberapa hari setelah itu, Melati kembali menemuinya di warung kecil dekat jalan desa. Ia menatap tajam ke arah Arman. Bibirnya menekuk dingin. "Kalau kau tidak bisa ambil keputusan, aku anggap kau pengecut. Aku tidak butuh lelaki lemah." Kata-kata itu membuat wajah Arman memerah. Harga dirinya tersulut. Ia merasa harus membuktikan bahwa ia bukan lelaki lemah. Maka malam itu, ia memutuskan, saatnya menjalankan rencana. Di rumah, Sari sama sekali tidak mencurigai apapun. Ia menyiapkan makan malam sederhana, sayur bening dan ikan goreng seperti biasanya. Senyum lelah menghiasi wajahnya. "Sur, makanlah dulu. Aku sudah menunggu dari tadi," ucapnya pelan. Arman menoleh sebentar, lalu duduk. Mereka makan dalam diam. Sari mencoba membuka percakapan. "Sudah lama kita tidak jalan bersama. Bagaimana kalau nanti kita jalan sebentar ke kebun? Udara malam sedang sejuk." Ajakan itu membuat hati Arman bergetar. Baginya, seolah takdir sendiri yang mengundang. Ia tersenyum tipis, lalu menjawab, "Baiklah, setelah makan kita jalan." Sari senang mendengarnya, meski dalam hatinya ada rasa aneh.
Ia mengambil selendang untuk menghangatkan tubuh, lalu menunggu di teras. Sementara Arman menyulut rokok terakhirnya, menatap gelap dengan wajah tegang. Malam itu, angin laut berhembus lebih dingin dari biasanya. Bulan pucat menggantung di langit. Arman dan Sari berjalan, beriringan menyusuri jalan tanah yang sepi. Lampu-lampu rumah warga makin lama makin jauh tertinggal. Hanya suara jangkrik dan desir angin menemani langkah mereka. Sari menarik napas panjang, mencoba menikmati kebersamaan yang sudah lama hilang. "Aku senang kau menemaniku malam ini, Man." "Rasanya seperti dulu lagi," ucapnya lirih. Arman tidak menjawab. Tatapannya lurus ke depan, menuju kebun kelapa yang gelap, tempat lubang itu menanti. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti langkah menuju takdir. Malam itu, ia sudah menetapkan hati. Sari tidak akan kembali dari kebun itu. Malam itu, udara desa Indramayu terasa lebih dingin dari biasanya. Bulan pucat menggantung di langit. Cahayanya menembus sela-sela daun kelapa yang bergoyang pelan diterpa angin. Suasana sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing jauh di kampung sebelah. Arman berjalan di depan, langkahnya berat namun mantap. Sari menyusul di belakang, mengenakan selendang tipis yang ia rapatkan ke tubuh. Ia tidak pernah menyangka ajakan sederhana untuk jalan ke kebun malam itu akan membawanya ke jurang nasib. Saat mereka tiba di kebun kelapa, suasana semakin gelap. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat, bayangannya seperti dinding hitam yang menutup langit. Di antara semak belukar, sebuah tanah gembur yang sudah disiapkan Arman menunggu. Di sanalah titik akhir yang ia bayangkan untuk Sari. Arman berhenti. Napasnya berat. Ia menoleh pada istrinya dengan mata yang gelap. "Sari." Suaranya parau, seakan tertahan sesuatu. Sari menatapnya bingung. "Ada apa, Man?" tanyanya lembut. Arman tidak menjawab. Tangannya gemetar, hatinya berperang hebat. Sekilas, wajah Sari yang penuh kesetiaan melintas di pikirannya. Semua kenangan lama saat mereka pertama kali menikah, saat Sari menemaninya dalam susah payah menyeruak, namun bayangan melati. Dengan senyum dan janji-janji hidup mewah, segera menutup semua keraguan. Tanpa banyak kata, Arman melangkah cepat dan mendorong tubuh Sari ke arah tanah gembur itu. "Astagfirullah, Man, apa yang kau lakukan?" teriak Sari kaget. Tubuhnya terhuyung dan jatuh ke dalam lubang. Suara tubuhnya menghantam tanah basah, menggema di kebun yang sunyi. Sari berusaha bangkit, tangannya meraih dinding lubang. Matanya menatap suaminya dengan kebingungan dan ketakutan. "Man, kau bercanda kan? Tolong tarik aku keluar." Suaranya parau, bercampur air mata. Namun tatapan Arman keras. Ia mengambil cangkul yang ia sandarkan di pohon, lalu mulai menyekop tanah. Butiran tanah jatuh menimpa tubuh Sari. Ia menjerit histeris. "Jangan, Man. Aku istrimu. Aku selalu setia padamu. Kenapa kau tega?" Tangannya meronta, mencoba menyingkirkan tanah yang makin menutupi tubuhnya. Air matanya bercampur dengan tanah basah. Wajahnya penuh lumpur. Arman tidak lagi mendengar. Setiap ayunan cangkul terasa seperti menutup pintu masa lalu. Suara hatinya berbisik dingin. Kalau Sari lenyap, jalan menuju Melati terbuka. Tapi di sela-sela teriakan Sari, ada kalimat yang menusuk dada Arman. "Man, suatu hari kau akan menyesal." Tangannya sempat berhenti, tubuhnya bergetar, namun ia menggertakkan gigi, lalu mempercepat ayunan cangkul. Tanah jatuh menimbun dada Sari, lalu lehernya. Suara tangis itu perlahan melemah, hanya mata Sari yang masih terbuka, menatapnya dengan campuran marah, kecewa, dan putus asa. Hingga, akhirnya, keheningan menyelimuti. Lubang itu kembali rata, seakan tidak pernah ada yang terkubur di sana. Arman berdiri di atasnya, napasnya memburu, keringat bercucuran, meski udara malam terasa dingin. Ia menjatuhkan cangkul, duduk di tanah, dan menatap langit gelap. Di dalam dadanya, ada rasa lega bercampur mual. Ia bergumam lirih, semua sudah selesai. Namun ia tidak tahu, justru di malam itulah awal kehancurannya sendiri. Karena tanah yang ia timbun dengan kebohongan itu, suatu saat akan terbuka kembali, mengeluarkan kebenaran yang tidak bisa ia sembunyikan. Arman berjalan pulang dengan langkah goyah. Rumah kayu kecilnya tampak sunyi. Meja makan masih menyisakan sayur bening dan ikan goreng. Aroma makanan itu membuat perutnya mual. Ia masuk ke kamar, merebahkan diri, mencoba tidur. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, wajah Sari muncul. Suara tangisnya, teriakannya, semuanya bergema di telinganya. Di luar,
kebun kelapa tetap sunyi. Angin berhembus pelan melewati tanah gembur itu, seolah alam ikut menyimpan rahasia besar yang baru saja terjadi. Pagi di Indramayu biasanya dimulai dengan suara ayam berkokok bersahut-sahutan, bau kayu terbakar dari dapur, dan riuh anak-anak yang berangkat sekolah. Namun pagi itu, suasana di rumah kayu milik Arman terasa berbeda. Tidak ada asap dari dapur, tidak ada suara panci beradu, bahkan pintu rumah masih tertutup rapat. Biasanya, di jam segitu, Sari sudah menanak nasi dan menyiapkan teh hangat. Tapi kali ini, rumah itu sunyi, seolah ditinggalkan penghuninya. Arman keluar dengan mata sayu. Malam sebelumnya, ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Sari dengan air mata berlumpur kembali muncul. Ia berusaha menepis rasa bersalah dengan berpikir, semua sudah berakhir, tak ada yang akan tahu. Namun, di desa kecil, setiap gerak-gerik sekecil apapun mudah diperhatikan. Sekitar pukul 7 pagi, Bu Aminah, tetangga yang biasa bertukar lauk dengan Sari, datang membawa sepiring pisang goreng. Ia mengetuk pintu sambil berseru, "Sari, ini aku bawakan pisang goreng hangat. Kau kemarin bilang ingin sekali makan ini." Yang keluar justru Arman. Wajahnya tegang, senyumnya kaku. Bu, Sari, tadi subuh pergi, katanya ada bibinya sakit keras di desa sebelah." Bu Aminah terdiam. Matanya menyipit. Ia mengenal Sari sebagai perempuan yang sopan. Tidak mungkin ia pergi jauh tanpa pamit kepada tetangga dekat, apalagi tanpa membawa pakaian atau perlengkapan. Namun ia tidak ingin menuduh. Ia hanya mengangguk pelan. "Kalau begitu, semoga bibinya cepat sembuh," katanya sambil berlalu. Tapi di dalam hati, kecurigaan mulai tumbuh. Kabar itu cepat menyebar. Di warung kopi dekat balai desa, para lelaki mulai membicarakan. "Kau dengar?" katanya Sari pergi ke rumah bibinya. "Tapi aneh, kemarin sore masih ada yang lihat dia di pasar." "Benar, kalau pergi jauh, masak sandal jepitnya masih di depan rumah, timpal yang lain." Bisik-bisik itu semakin ramai. Nama Arman kembali jadi bahan omongan. Sore harinya, Pak Karta, ketua RT, datang mengetuk pintu rumah Arman. Dengan suara berat ia berkata, "Arman." Orang-orang mulai bertanya, "Bisa jelaskan lebih jelas? Betul Sari pergi ke rumah bibinya?" Arman mencoba menahan gugup. "Betul Pak, saya juga kaget, ia terburu-buru sekali. Saya tidak sempat melarang." Pak Karta menatapnya lama. Ia tidak membantah, tapi sorot matanya penuh tanda tanya. "Baiklah, semoga saja benar. Tapi ingat, di desa ini orang saling menjaga. Jangan sampai ada yang mengira macam-macam." Arman hanya mengangguk, meski dadanya berdegup kencang. Malamnya, ia sengaja nongkrong di warung kopi. Ia tertawa kecil saat orang lain bercanda, seolah ingin menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Tapi semakin ia berusaha terlihat normal, semakin warga melihat ada yang janggal. 2 hari berlalu, Sari tak kunjung kembali. Bu Aminah yang hatinya tidak tenang, akhirnya nekat menelepon kerabat Sari di desa sebelah. Jawabannya mengejutkan. Tidak ada bibi yang sakit. Bahkan tidak ada kabar bahwa Sari datang ke sana. Berita itu menyebar cepat. Desa kecil itu gempar. Bisik-bisik kini berubah menjadi tuduhan. Kalau bukan ke rumah saudaranya, lalu kemana Sari? Jangan-jangan ada apa-apa. Arman mulai terpojok. Kebohongan pertamanya runtuh. Maka ia membuat cerita baru. Katanya, Sari sedang marah lalu pergi tanpa pamit. Tapi justru semakin banyak warga yang tidak percaya. Mereka tahu Sari bukan tipe perempuan yang suka meninggalkan rumah begitu saja, apalagi tanpa membawa barang berharga. Hari ketiga, kecurigaan mencapai puncaknya. Pak Rahmat, polisi desa, datang langsung ke rumah Arman. Wajahnya tegas, suaranya dingin. "Pak Arman, kami mendapat laporan bahwa istri Anda sudah 3 hari tidak kembali. Bisa jelaskan?" Arman menelan ludah, mencoba terlihat tenang. "Dia pergi begitu saja, Pak. Mungkin butuh waktu sendiri. Kami memang sempat berselisih." Pak Rahmat menatapnya dalam, lalu mencatat sesuatu di buku kecil. "Kami akan menyelidiki. Mohon kerjasamanya." Setelah polisi pergi, Arman duduk di kursi kayu dengan tangan gemetar. Ia merasa seluruh mata warga menatapnya, menusuk seperti jarum. Di sisi lain, gosip semakin liar. Beberapa warga mengaku melihat bayangan perempuan berkerudung lusuh berjalan di pinggir kebun pada malam hari. Ada pula yang bilang mendengar suara tangisan samar dari arah pohon kelapa. Sebagian percaya itu arwah Sari yang gentayangan, menuntut keadilan.
Sebagian lain yakin ada rahasia besar yang sedang ditutup-tutupi. Arman tidak tahu bahwa kebohongan yang ia buat perlahan-lahan justru menyeretnya semakin dalam, dan tanah yang ia gali sendiri mulai berbicara. Hari kelima sejak Sari menghilang, suasana desa Indramayu semakin panas. Warung kopi yang biasanya ramai dengan obrolan harga gabah kini dipenuhi dengan bisik-bisik soal Arman. Semua orang mulai yakin ada yang tidak beres. Tidak mungkin Sari pergi begitu saja, kata seorang bapak sambil menepuk meja. Saya lihat sendiri, pakaiannya masih ada semua di lemari. Iya, dan sandal jepitnya masih di depan pintu. Timpal yang lain. Kalau kabur, masak pergi tanpa bawa barang, suara-suara itu terdengar semakin keras. Seolah seluruh desa sepakat, Arman menyembunyikan sesuatu. Sore itu, Pak Rahmat, polisi desa, kembali mendatangi rumah Arman, kali ini dengan 2 anggota kepolisian dari kecamatan. Wajahnya serius, langkahnya mantap. Ia mengetuk pintu keras-keras. Pak Arman, kami ingin memeriksa rumah Anda. Ada laporan dari warga tentang hal-hal janggal. Arman tersentak. Dadanya berdegup kencang. Namun ia tidak berani menolak. Dengan wajah tegang, ia membuka pintu. Silakan Pak, saya tidak keberatan. Polisi masuk, memeriksa setiap sudut rumah. Lemari pakaian dibuka, semua baju Sari masih terlipat rapi. Di meja rias, sisir dengan helai rambut panjang masih tergeletak. Selendang lusuh yang selalu dipakai Sari pun ada di sana. Bu Aminah yang ikut mendampingi menutup mulutnya dengan tangan. Kalau betul dia pergi, masak tidak bawa satupun barangnya, katanya lirih, matanya berkaca-kaca. Pak Rahmat mencatat cepat di bukunya. Tatapannya lalu beralih ke arah belakang rumah, menuju kebun kelapa. Boleh kami lihat pekarangan belakang? Tanyanya dingin. Arman panik, tapi ia tidak bisa menolak. Silahkan Pak. Mereka berjalan menyusuri jalan tanah yang lembab setelah hujan semalam. Di sana, salah seorang warga berbisik sambil menunjuk, Pak, lihat tanah itu, seperti baru digali. Semua mata menoleh. Benar saja, ada gundukan tanah coklat yang warnanya berbeda dari sekitarnya. Bekas cangkul terlihat samar, meski sudah ditutup daun kering. Arman berusaha tersenyum kaku. Oh, itu saya Pak, kemarin menanam singkong, jadi tanahnya agak beda. Pak Rahmat berjongkok, menyentuh permukaan tanah. Teksturnya masih gembur. Ia menarik napas panjang. Wajahnya menegang. Kami akan meneliti lebih lanjut. Untuk sementara, jangan pergi jauh Pak Arman. Kami mungkin akan memanggil Anda ke kantor. Arman mengangguk cepat, tapi tubuhnya bergetar. Setelah polisi pergi, ia menyeka keringat dingin. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di rumah. Matanya merah. Setiap kali menutup mata, ia mendengar suara lirih Sari dari bawah tanah memanggil namanya. Man. Man. Arman menutup telinganya, berteriak kecil, mencoba mengusir suara itu, tapi semakin ia mencoba meyakinkan diri, semakin kuat rasa takut menghantui. Di warung kopi, kabar tentang tanah mencurigakan sudah menyebar cepat. Saya yakin ada yang dikubur di situ, kata seorang bapak. Kalau bukan Sari, siapa lagi? Tatapan curiga warga semakin tajam. Setiap kali Arman keluar rumah, ia merasa seperti ribuan mata menembus jiwanya. Pak Rahmat di sisi lain mulai menyusun strategi. Ia tahu tidak boleh gegabah. Tanah itu jelas tanda mencurigakan, tapi ia butuh bukti yang lebih kuat. Ia segera menghubungi tim forensik dari kota kecil terdekat untuk membantu penggalian. Malam itu, ia duduk di kantor polisi sederhana. Catatan kasus Sari terhampar di mejanya. Wajahnya serius, matanya tak lepas dari tulisan yang ia buat. Kemungkinan besar, tindak kriminal. Perlu tindakan segera. Di luar, hujan rintik-rintik turun. Angin malam membawa bau tanah basah dari kebun kelapa. Seakan tanah itu sendiri sedang bernafas, menyimpan rahasia yang menunggu untuk dibuka. Arman tidak tahu. Semakin ia mencoba menutupi, semakin kuat pula jalan kebenaran menuju permukaan. Dan ia sendiri, tanpa sadar, sedang menunggu waktu untuk jatuh ke dalam perangkap kebohongan yang ia gali dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya, kabar penggalian tanah di kebun kelapa menyebar cepat ke seluruh desa Indramayu. Sejak pagi, warga sudah berbondong-bondong datang, sebagian membawa anak, sebagian hanya ingin tahu. Suasana seperti pesta, tapi bukan pesta gembira, lebih seperti hajatan besar yang dipenuhi rasa tegang dan penasaran. Warung kopi dekat balai desa penuh sesak. Semua orang membicarakan hal yang sama.
Tanah mencurigakan di belakang rumah Arman. Aku yakin di situ ada jawabannya, kata seorang bapak tua sambil meneguk kopi hitam. Kalau benar Sari dikubur di sana, Arman tidak akan bisa lari lagi, timpal yang lain. Arman sendiri duduk di beranda rumahnya dengan wajah pucat. Rokok di tangannya hampir habis, tapi ia tetap menyalakan lagi satu batang. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Tidak mungkin, dia sudah mati. Tidak mungkin ada yang tahu, namun hatinya tidak bisa tenang. Sejak malam sebelumnya, bayangan Sari terus menghantuinya. Ia mendengar suara lirih dari tanah, merasakan tatapan mata penuh air mata yang seolah masih hidup. Menjelang siang, 2 mobil polisi datang dari kota kecil terdekat. Di dalamnya, tim forensik dengan peralatan lengkap turun bersama beberapa aparat. Pak Rahmat memimpin langsung. Wajahnya tegas, matanya tak berkedip memandang kebun kelapa. Warga jangan terlalu dekat, ujarnya lantang. Kami akan bekerja. Mohon tertib, tapi warga sulit menahan diri. Mereka berdiri berkerumun, sebagian naik ke batang pohon atau pagar bambu untuk bisa melihat lebih jelas. Suasana penuh bisik-bisik, seperti ombak kecil yang berdesir di tengah keheningan. Pak Rahmat memberi isyarat. Beberapa anggota tim mulai menggali tanah yang ditutup daun kering. Cangkul pertama menghantam tanah gembur. Suaranya membuat semua orang menahan napas. Bruk, bruk. Tanah dilempar ke samping. Arman berdiri agak jauh. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin mengucur di pelipisnya meski matahari terik. Setiap ayunan cangkul terasa seperti pukulan yang menghantam dadanya sendiri. Bu Aminah berdiri di dekat warga lain. Matanya berkaca-kaca. Ya Allah, semoga ini bukan jenazah Sari, bisiknya sambil menutup mulut dengan kerudung. Penggalian semakin dalam. Bau tanah basah bercampur dengan aroma yang aneh, membuat beberapa warga menutup hidung. Bisik-bisik semakin ramai. Ada sesuatu di situ, teriak seorang pemuda dari belakang. Arman hampir roboh, lututnya lemas. Ia memegang tiang bambu agar tidak jatuh. Namun tiba-tiba, salah satu anggota tim berhenti menggali. Ia menatap Pak Rahmat dengan wajah terkejut. Pak, ada kain. Seperti pakaian. Kerumunan meledak. Warga berteriak, sebagian menangis, sebagian menutup wajah. Suasana mendadak gaduh. Suara-suara bercampur antara marah, takut, dan tidak percaya. Pak Rahmat mengangkat tangan, berusaha menenangkan. Tenang, biarkan tim bekerja. Arman mundur beberapa langkah. Wajahnya semakin pucat, tangannya gemetar hebat. Di kepalanya, suara Sari kembali terdengar. Suatu hari, kau akan menyesal, Arman. Penggalian dilanjutkan. Kain kotor bercampur tanah mulai terlihat jelas. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan keluar dari gundukan itu. Namun sebelum seluruh tubuh itu ditemukan, seorang anggota tim berkata pelan, Pak, aneh. Tanah di sekitar sini masih agak longgar, seperti ada ruang kosong. Pak Rahmat mengangguk. Lanjutkan, kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Warga semakin penasaran. Beberapa ibu-ibu menitikkan air mata, membayangkan penderitaan Sari jika benar dikubur di sana. Sementara itu, Arman sudah tidak tahan. Ia mundur jauh, menutup wajah dengan kedua tangan. Suara jantungnya berdetak keras. Di dalam kepalanya hanya ada satu pikiran. Kalau mereka menemukan tubuhnya, habis sudah aku. Namun Arman tidak tahu apa yang akan ditemukan di bawah tanah itu. Bukan sekadar bukti, tapi juga awal dari kejutan besar yang tak pernah ia bayangkan. Sari sebenarnya masih hidup, dan rahasia itu segera akan mengguncang seluruh desa. Sore itu, desa Indramayu bagaikan menahan napas. Warga berkerumun di kebun kelapa, menunggu hasil penggalian. Cangkul terus menyingkirkan tanah gembur. Bau lembab bercampur lumpur membuat suasana semakin mencekam. Semua mata tertuju pada lubang itu, seolah di sanalah jawaban besar bersembunyi. Pak Rahmat berdiri dengan wajah tegang, tangannya sesekali mengusap keringat di dahi. Ia tahu, apapun yang ditemukan akan menentukan arah penyelidikan. Sementara itu, Arman berdiri agak jauh, tubuhnya gemetar. Setiap suara cangkul seakan memukul jantungnya sendiri. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah jalan desa. Itu Sari, itu Sari. Kerumunan sontak menoleh. Dari kejauhan, sosok kurus dengan kain lusuh berjalan tertatih. Rambutnya acak, wajahnya pucat penuh tanah, tetapi matanya menyala dengan keberanian yang tidak pernah dilihat warga sebelumnya.
Beberapa ibu menjerit histeris, ada yang menjatuhkan keranjang sayur yang dibawanya. Anak-anak berlari mendekat, lalu bersembunyi di balik tubuh orang tua mereka. Itu benar, Sari? Tanya seorang bapak tua. Suaranya bergetar. Ya Allah, dia masih hidup, seru Bu Aminah sambil menutup mulut dengan kerudung. Air matanya jatuh deras. Sari berjalan perlahan, melewati kerumunan. Kakinya goyah, tubuhnya masih bergetar karena lemah. Namun setiap langkahnya penuh tekad. Ia berhenti tepat di depan kerumunan, menatap lurus ke arah Arman. Arman, suaranya lirih, tapi cukup jelas terdengar. Aku masih hidup. Kerumunan meledak. Suara orang-orang bercampur jadi satu. Ada yang menangis, ada yang berteriak marah, ada yang bersyukur. Beberapa warga bahkan hampir maju menghampiri Arman dengan amarah. Tapi Pak Rahmat segera menahan. Tenang, semua harus sesuai hukum. Jangan main hakim sendiri. Arman terpaku, wajahnya pucat seperti kain kapur. Rokok di tangannya jatuh ke tanah tanpa ia sadari. Bibirnya bergetar, matanya melebar penuh ketakutan. Tidak, ini tidak mungkin. Kau sudah mati, gumamnya lirih. Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca, penuh luka tapi juga keberanian. Kau menguburku dengan tanganmu sendiri. Aku merasakan tanah menindih tubuhku. Aku mendengar sekopmu, Arman. Tapi Tuhan memberi aku kekuatan untuk keluar dari sana. Dan kini aku berdiri di sini, bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi. Kerumunan terdiam sejenak, kata-kata Sari menggema di telinga semua orang. Pak Rahmat melangkah maju, menatap Arman dengan tatapan tajam. Pak Arman, dengan kesaksian ini, Anda tidak bisa lagi bersembunyi. Semua akan dibawa ke jalur hukum. Arman goyah, hampir jatuh. Ia memegangi kepalanya, suara Sari terus terngiang di kepalanya. Setiap kata terasa seperti palu yang menghantam batok kepalanya. Beberapa warga berteriak, dasar laki-laki kejam, kau tega pada istri setia. Hukum harus ditegakkan. Suasana semakin panas. Polisi segera membentuk barisan untuk melindungi Sari, sekaligus mengamankan Arman. Sari kemudian bercerita singkat di hadapan warga. Bagaimana ia didorong ke dalam lubang, bagaimana tanah menutup tubuhnya, dan bagaimana ia dengan sisa tenaga berhasil merangkak keluar dari kubur itu di tengah hujan deras. Suaranya parau, sesekali terhenti karena tangis, tapi cukup untuk membuat semua orang menangis bersama. Bu Aminah yang sejak awal tahu ada yang janggal langsung berlari memeluk Sari. Alhamdulillah kau selamat, nak. Aku hampir tidak percaya mataku sendiri. Sari tersenyum lemah sambil menitikkan air mata. Aku hidup karena aku harus menyingkap kebenaran ini. Arman tidak boleh lolos. Pak Rahmat mengangguk tegas. Ia memberi isyarat pada anggotanya untuk membawa Arman ke kantor polisi. Tubuh Arman lunglai, wajahnya penuh ketakutan. Ketika polisi memegang tangannya, ia berteriak, semua ini salah Melati. Dia yang menyuruhku. Aku hanya... Teriakannya tenggelam oleh suara kerumunan yang semakin gaduh. Warga menjerit, marah, dan bersorak mendukung Sari. Di sore itu, kebun kelapa yang tadinya sunyi berubah menjadi panggung besar. Panggung di mana kebenaran mulai bangkit dari tanah yang selama ini menyimpannya. Dan Arman yang dulu begitu yakin bisa menutup aibnya dengan tanah kini justru terkubur dalam rasa takutnya sendiri. Sore itu, kebun kelapa di Indramayu menjadi saksi bisu sebuah kejutan besar. Sari yang dianggap telah tiada, ternyata berdiri kembali di hadapan warga, lemah tapi penuh keberanian. Suasana riuh, warga berteriak marah sekaligus kagum. Sementara itu, Arman seperti orang kehilangan jiwa. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya goyah, dan matanya kosong menatap tanah. Pak Rahmat dengan suara lantang dan tegas mengumumkan, mulai saat ini, Arman resmi kami amankan sebagai tersangka upaya pembunuhan terhadap istrinya Sari. Semua akan diproses sesuai hukum. Warga harap tenang. Dua polisi mendekat, menggenggam tangan Arman, dan memasangkan borgol. Warga bersorak, sebagian berteriak penuh emosi. Hukum seberat-beratnya. Tidak ada ampun bagi suami yang tega mengubur istrinya hidup-hidup. Arman mencoba memberontak, suaranya serak penuh panik. Bukan aku sendiri, Melati yang menyuruhku. Semua ini karena dia. Nama Melati langsung membuat warga saling pandang. Bisik-bisik cepat menyebar. Melati? Perempuan kaya itu? Pantas saja. Sejak Arman dekat dengannya, rumah tangganya jadi hancur. Pak Rahmat menatap Arman tajam.
Pengakuanmu akan kami catat. Tapi ingat, semua butuh bukti. Kalau benar ada pihak lain yang terlibat, hukum juga akan menyentuhnya. Arman hanya menunduk. Tubuhnya gemetar. Sari, yang masih lemah, dipapah oleh Bu Aminah menuju rumah. Warga memberikan jalan. Sebagian menunduk penuh rasa hormat. Banyak yang menitikkan air mata, bukan hanya karena iba, tapi juga karena kagum pada kekuatan perempuan yang selamat dari maut itu. Malamnya, berita tentang kejadian itu menyebar ke seluruh Indramayu, warung kopi, pasar, hingga perahu nelayan. Di tepi pantai semuanya membicarakan hal yang sama. Arman tega mengubur istrinya hidup-hidup, tapi Sari selamat. Di kantor polisi, Arman menjalani pemeriksaan panjang. Suaranya lirih, penuh ketakutan, namun sesekali ia meledak menyalahkan Melati. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan berbuat sejauh ini. Dia yang bilang, aku harus menyingkirkan Sari kalau ingin hidup bersamanya. Dia yang menekanku. Pak Rahmat mendengarkan dengan wajah dingin. Ia tahu, Arman sedang mencoba meringankan kesalahannya dengan menyeret nama orang lain. Namun, terlalu banyak saksi di desa yang sudah lama memperhatikan kedekatan Arman dan Melati. Itu membuat cerita Arman punya dasar untuk ditelusuri. Keesokan harinya, polisi bergerak cepat. Mereka mendatangi rumah Melati. Perempuan muda itu terlihat kaget ketika aparat datang dengan pakaian rapi dan parfum harum. Ia mencoba bersikap tenang. Ada apa, Pak? Kenapa datang malam-malam begini? Pak Rahmat menatapnya lurus. Kami mendapat informasi bahwa Anda terlibat dalam kasus percobaan pembunuhan Sari. Kami perlu memeriksa Anda di kantor. Wajah Melati berubah pucat. Itu tidak benar. Jangan fitnah saya. Saya tidak tahu apa-apa, katanya gugup. Namun tatapan warga yang mulai berkerumun di depan rumahnya berkata lain. Mereka sudah lama curiga, kini kecurigaan itu semakin kuat. Melati dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Di sepanjang jalan, warga berbisik-bisik. Ternyata benar gosip selama ini. Perempuan kaya itu rupanya ada main dengan Arman. Di ruang interogasi, Melati berusaha menyangkal. Tapi bukti-bukti mulai mengarah padanya. Catatan telepon dengan Arman. Saksi mata yang melihat mereka berdua di pasar. Dan yang paling kuat adalah pengakuan langsung dari Arman. Pak Rahmat menutup berkas. Sementara dengan suara tegas, kasus ini tidak hanya soal Arman. Kita akan gali lebih dalam. Semua yang terlibat akan diproses. Keadilan harus ditegakkan. Malam itu, warga desa tidur dengan banyak pikiran. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kisah kelam seperti ini bisa terjadi di tempat yang tenang seperti Indramayu. Sari masih berjuang memulihkan luka, sementara Arman kini terbelenggu di balik jeruji. Melati pun mulai terseret ke pusaran kasus. Dan semua orang tahu, ini baru permulaan dari perjalanan panjang menuju keadilan. Di kantor polisi kecil di Indramayu, suasana hening menyelimuti ruangan interogasi. Malam itu, Sari duduk di kursi kayu dengan wajah pucat dan tubuh masih lemah. Pakaian sederhana yang ia kenakan masih tampak lusuh, rambutnya acak, dan matanya bengkak akibat kurang tidur. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya kini tajam, penuh keberanian. Pak Rahmat, penyidik utama, duduk di depannya sambil membuka buku catatan. Dua polisi lain bersiap menuliskan setiap kata. Semua mata tertuju pada Sari, perempuan yang baru saja kembali dari maut. Bu Sari, ujar Pak Rahmat dengan suara lembut namun tegas. Kami ingin mendengar langsung dari Anda. Tolong ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Sari menarik napas panjang. Tangannya gemetar, lalu ia genggam erat ujung kain yang menutupi tubuhnya. Suaranya lirih, tapi jelas. Malam itu, Arman mengajakku berjalan ke kebun kelapa. Dia bilang ingin bicara berdua, seperti dulu waktu awal pernikahan. Saya percaya, karena saya masih menganggap dia suami yang saya cintai. Tapi ternyata, itu jebakan. Suaranya bergetar, dan beberapa polisi menahan napas. Sesampainya di kebun, dia tiba-tiba mendorong saya ke dalam lubang yang sudah ia gali sebelumnya. Saya terjatuh, lutut saya sakit, lalu sebelum saya sempat bangun, dia sudah mulai menimbun tanah ke tubuh saya. Saya menjerit, menangis, memohon. Tapi dia tetap melanjutkan. Tanah demi tanah menutup tubuh saya. Air mata jatuh di pipinya. Ruangan hening. Hanya suara Sari yang terdengar. Saya sempat berkata padanya, Arman, aku istrimu. Jangan lakukan ini. Tapi jawabannya,
Dia bilang saya penghalang, bahwa dia ingin hidup baru dengan Melati. Nama Melati kembali disebut. Pak Rahmat mencatat cepat. Sari melanjutkan dengan suara lirih penuh rasa perih. Tanah sudah menutup dada saya. Saya sulit bernapas. Saya hanya bisa berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku mati di sini." Saya tidak tahu berapa lama. Rasanya tubuh saya semakin lemah. Tapi saya tetap berusaha menggerakkan tangan. Saya mencakar tanah dengan kuku, meski kuku-kuku saya patah. Sampai akhirnya, satu tangan saya berhasil keluar dari permukaan. Sari berhenti sejenak, menutup mata. Polisi yang duduk di sampingnya terlihat menunduk, berusaha menyembunyikan rasa haru. Saya keluar dengan sisa tenaga. Tubuh saya penuh tanah, nafas saya hampir habis. Hujan deras malam itu membasuh tubuh saya. Saya berjalan tertatih ke hutan, bersembunyi di sebuah gubuk reot selama beberapa hari. Saya hanya minum air hujan, makan buah liar. Sampai akhirnya, saya menemukan Bu Aminah, beliau yang menolong saya. Ketika nama Bu Aminah disebut, beberapa polisi menoleh ke arahnya. Perempuan paruh baya itu duduk di kursi saksi tambahan. Wajahnya juga berkaca-kaca. "Benar Pak, saya menemukannya dalam keadaan sekarat. Kalau saja terlambat sedikit, mungkin dia sudah tidak ada." Pak Rahmat meletakkan pena, lalu menatap Sari dalam-dalam. "Ibu Sari, Anda sadar bahwa apa yang Anda alami adalah kejahatan yang sangat serius. Kesaksian Anda akan menjadi bukti paling kuat dalam kasus ini." Sari mengangguk pelan. "Saya tahu Pak, saya tidak ingin hanya membela diri saya. Saya ingin tidak ada lagi perempuan lain yang mengalami apa yang saya alami. Arman harus dihukum, dan Melati juga. Mereka berdua telah merencanakan semua ini." Kata-katanya tegas, meski tubuhnya masih bergetar. Salah seorang polisi yang mencatat tidak kuasa menahan air mata. "Bu, Anda luar biasa kuat. Tidak banyak orang bisa selamat dari kubur hidup-hidup seperti itu." Sari tersenyum tipis, meski getir. "Saya tidak kuat Pak. Yang kuat itu doa saya kepada Tuhan. Dialah yang menguatkan saya." Kesaksian itu ditutup dengan penandatanganan berita acara. Tangan Sari bergetar saat menulis namanya, tapi sorot matanya penuh keteguhan. Pak Rahmat menutup berkas, lalu berdiri. "Mulai hari ini, kasus ini resmi naik ke tingkat penyidikan penuh. Arman akan dijerat pasal percobaan pembunuhan berencana, dan Melati kami akan terus gali bukti untuk menjeratnya juga." "Terima kasih Bu Sari, Anda bukan hanya korban, Anda adalah saksi hidup." Malam itu, berita tentang kesaksian Sari menyebar. Warga desa berbisik-bisik, banyak yang menangis ketika mendengar detail bagaimana ia keluar dari tanah. Di warung kopi, seorang bapak berkata lirih, "Perempuan ini benar-benar dilindungi Tuhan. Kalau bukan karena doa dan tekadnya, dia pasti sudah jadi arwah." Dan semua orang tahu, kisah Sari baru saja memasuki babak baru, bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai saksi hidup yang akan membuka seluruh kebusukan yang selama ini tersembunyi. Setelah mendengar kesaksian Sari, polisi Indramayu langsung bergerak cepat. Malam itu, Pak Rahmat memimpin rapat kecil di kantor polisi. Di hadapannya terhampar berkas, catatan kesaksian, serta laporan warga yang selama ini memperhatikan gerak-gerik Arman dan Melati. "Arman tidak mungkin bertindak sendiri," ujar Pak Rahmat sambil mengetuk-ngetukkan pulpen ke meja. "Dari kesaksian Sari, jelas ada dorongan kuat dari Melati. Kita butuh bukti konkret agar ia tidak bisa mengelak." Salah satu anggotanya, Andi, mengangguk. "Pak, beberapa warga mengaku sering melihat Arman dan Melati bertemu diam-diam. Bahkan ada yang bilang melihat Arman keluar dari rumah Melati larut malam." Pak Rahmat berpikir sejenak, lalu berkata tegas, "Kita harus gali lebih dalam. Cari saksi yang bisa memberikan keterangan resmi. Periksa juga ponsel Arman. Mungkin ada pesan atau panggilan yang menguatkan dugaan." Keesokan paginya, polisi kembali ke rumah Arman. Dengan surat resmi, mereka menyita ponsel dan beberapa dokumen pribadi. Arman yang sudah ditahan hanya bisa menunduk, wajahnya muram, tapi sorot matanya masih penuh kebencian. Di ruang forensik digital sederhana, seorang petugas menemukan jejak percakapan mencurigakan. Pesan singkat dari Melati, "Kalau kau serius denganku, kau harus berani. Selama Sari ada, kita tidak akan bisa bersama." Pesan itu menjadi kunci. Pak Rahmat menghela napas panjang. Ini cukup jelas. Melati bukan sekadar teman. Ia ikut mendorong Arman untuk menyingkirkan Sari. Sementara itu, di desa, gosip mulai memanas.
Sejak Sari kembali dengan tubuh penuh luka tanah, warga tidak lagi ragu. Mereka yakin Arman bersalah, tapi lebih dari itu, pandangan warga kini tertuju pada Melati. Di warung kopi Pak Min, para lelaki desa berkumpul, suasana tegang. Seorang bapak tua berkata lirih, "Kalau hanya Arman, mana mungkin dia berani sampai segila itu, pasti ada yang mengompori." Yang lain menimpali, "Betul, semua orang tahu Melati itu suka pamer. Mobilnya, bajunya, parfumnya. Tidak heran kalau Arman tergoda. Tapi kalau sampai tega menyuruh mengubur istrinya, itu kelewatan." Gosip semakin liar. Ada yang bilang Melati sering terlihat membeli perhiasan baru dengan uang yang mencurigakan. Ada pula yang menyebut ia sering menghilang malam-malam. Nama Melati perlahan menjadi bahan benci warga. Di sisi lain, Melati masih berusaha menjaga citra. Ia berjalan ke pasar dengan pakaian rapi, rambut tersisir rapi, dan senyum tipis. Namun kali ini, tatapan orang-orang berbeda. Ada yang menunduk sinis, ada yang berbisik pelan. Bahkan beberapa ibu menolak menyapanya. Di rumahnya yang mewah, Melati mulai gelisah. Ia sadar keadaan semakin buruk. Teleponnya berdering nomor asing. Ketika ia angkat, terdengar suara dingin Pak Rahmat. "Saudari Melati, kami ingin Anda hadir di kantor polisi untuk memberikan keterangan. Ada beberapa hal yang harus Anda jelaskan." Suara Melati bergetar meski ia berusaha tenang. "Pak, saya tidak tahu apa-apa. Semua itu ulah Arman. Saya hanya teman biasa." Pak Rahmat menjawab singkat, "Nanti kita lihat di kantor, Bu." Malam itu, Melati duduk sendiri di ruang tamunya. Lampu rumah terang benderang, tapi hatinya gelap. Ia ingat kata-kata yang dulu ia bisikkan pada Arman. "Kalau kau berani, singkirkan dia, baru aku percaya." Kata-kata yang kini berubah jadi jerat di lehernya sendiri. Warga desa semakin yakin. Bu Aminah, yang kini menjadi pelindung Sari, terang-terangan berkata di hadapan tetangga, "Saya percaya Arman memang pelaku, tapi jangan lupa siapa yang mendorongnya. Melati harus ikut bertanggung jawab." Kalimat itu menyebar cepat. Besoknya, ketika Melati lewat di jalan desa dengan mobilnya, beberapa anak kecil berteriak nakal, "Itu dia, penyebab Bu Sari dikubur hidup-hidup." Melati tersentak, wajahnya memerah. Ia menutup kaca mobil dan melaju kencang, menahan rasa malu dan marah. Di kantor polisi, penyidikan semakin tajam. Pak Rahmat menyusun strategi, menghadapkan Arman dan Melati dalam interogasi bersama. Tujuannya jelas memancing salah satu dari mereka membuka rahasia. "Kalau kita berhasil membuat salah satu goyah," ujar Pak Rahmat kepada timnya, "seluruh kebohongan ini akan runtuh." Dan saat itu tiba, warga desa pun siap menjadi saksi. Mereka bukan lagi sekadar penonton gosip, melainkan bagian dari masyarakat yang menuntut keadilan. Melati kini bukan hanya sekadar nama dalam gosip. Ia telah berubah menjadi simbol pengkhianatan dan kerakusan seorang perempuan yang diduga rela mengorbankan nyawa orang lain demi ambisi pribadi. Dan semua orang tahu, cepat atau lambat, topeng Melati akan terlepas di hadapan hukum. Ruang interogasi di kantor polisi Indramayu malam itu dipenuhi ketegangan. Lampu neon putih menyinari meja kayu yang dipenuhi berkas dan rekaman suara. Di satu sisi duduk Arman, wajah kusut, rambut acak, mata merah karena kurang tidur. Tangannya diborgol ke kursi, namun ia masih berusaha menunjukkan sikap angkuh. Di sisi lain, Melati duduk dengan wajah tegang. Kali ini ia tidak lagi tampil anggun. Pakaian sederhana, wajah tanpa riasan, dan tangan yang terus menggenggam ujung rok menunjukkan kegelisahannya. Matanya beberapa kali melirik ke arah Arman, namun cepat-cepat ia palingkan. Pak Rahmat masuk ke ruangan dengan langkah mantap. Ia menaruh map tebal di atas meja, lalu duduk di kursi penyidik. "Saudara Arman, saudari Melati," katanya pelan tapi tajam, "malam ini kita akan bicara jujur. Kami sudah punya cukup bukti, tinggal tunggu siapa di antara kalian yang mau bicara lebih dulu." Arman mengangkat kepalanya, menatap tajam ke arah Melati. "Semua ini salah dia, saya hanya ikut-ikutan. Kalau bukan karena dia yang terus mendesak, saya tidak akan melakukan apapun." Melati terkejut, wajahnya pucat. "Jangan kau lemparkan kesalahan padaku, Arman. Kau sendiri yang bilang hidupmu hancur bersama Sari. Kau yang merencanakan semua itu." Pak Rahmat mengetuk meja sekali. "Cukup, mari kita dengarkan bukti." Ia mengeluarkan transkrip pesan singkat yang ditemukan di ponsel Arman. Pesan dari Melati terbaca jelas. "Kalau kau serius denganku, singkirkan Sari. Aku tidak mau jadi yang kedua." Melati terdiam.
Tangannya bergetar. Itu hanya emosi sesaat. Bukan berarti saya benar-benar menyuruh. Arman tertawa sinis. Lihat, dia pengecut. Waktu itu, dia yang bilang, kalau Ratna mati, kita bisa hidup kaya. Kata-kata itu terus ada di kepala saya. Melati menunduk, wajahnya merah padam. Ia mencoba menyangkal, tapi kata-kata Arman terlalu menusuk. Pak Rahmat mencondongkan badan, menatap keduanya. Kalian pikir bisa saling lempar kesalahan. Sari masih hidup. Dia sendiri yang bersaksi bahwa Arman menyeret dan menimbunnya. Dan ia juga yakin Melati ada di balik semua ini. Jadi, siapa yang mau bicara duluan? Keheningan panjang. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit. Arman akhirnya bersuara. Saya akui, saya memang menggali lubang itu. Saya memang menimbunnya. Tapi sumpah, awalnya saya ragu. Saya masih ingat wajah Sari. Saya masih ingat kesetiaannya. Tapi suara Melati terus menghantui saya. Kata-katanya seperti racun. Kalau kau berani, singkirkan dia. Pak Rahmat menatap tajam ke arah Melati. Apa benar itu, Bu? Melati gelisah. Ia mencoba menenangkan diri, lalu berkata dengan nada bergetar. Pak, saya hanya bicara karena kecewa. Saya tidak pernah menyuruh benar-benar membunuh. Kalau Arman menafsirkannya lain, itu salah dia. Arman mendengus. Bohong. Kau yang merayu aku dengan janji mobil, rumah, dan semua kemewahan. Kau bilang, kalau Sari tidak ada, aku bisa hidup seperti raja di sisimu. Itu yang membuatku gelap mata. Pak Rahmat melihat celah. Ia menekan lebih dalam. Kalau memang begitu, berarti kalian berdua sama-sama terlibat. Satu sebagai pelaku, satu sebagai pendorong. Hukum tidak bisa membiarkan. Melati panik. Ia menatap Arman, lalu menoleh ke penyidik. Pak, saya memang dekat dengan Arman. Tapi saya tidak tahu dia benar-benar akan melakukannya. Saya hanya, suaranya melemah, air mata jatuh di pipi. Pak Rahmat menulis cepat. Ia tahu, pengakuan setengah hati ini penting. Arman tertawa getir. Kau dengar sendiri, Pak. Dia tidak bisa menyangkal. Dialah yang membuatku tega pada Sari. Kalau bukan karena janji-janji palsunya, mungkin aku masih jadi petani miskin yang jujur. Tapi lihat aku sekarang, hancur karena dia. Melati membalas dengan teriakan. Jangan salahkan aku, Arman. Kau sendiri yang serakah. Kau sendiri yang ingin hidup lebih dari apa yang kau punya. Pertengkaran itu meledak di ruangan. Polisi lain masuk untuk menenangkan. Namun bagi Pak Rahmat, semua ini justru berguna. Rekaman interogasi malam itu menjadi bukti emas. Keduanya saling menuding, saling membuka rahasia. Ketika interogasi ditutup, Arman tampak lelah, tubuhnya lunglai. Melati menangis diam-diam, wajahnya tertutup rambut kusut. Namun satu hal jelas, kebohongan mereka mulai retak. Pak Rahmat menutup map, lalu berkata dingin sebelum keluar ruangan. Kalian bisa saling menyalahkan, tapi hukum akan memperlakukan kalian sesuai peran masing-masing. Tidak ada yang bisa lari dari kebenaran. Dan di luar kantor polisi, warga desa semakin yakin. Kebenaran memang selalu menemukan jalannya, meski harus melalui teriakan, air mata, dan pengkhianatan. Gedung pengadilan kecil di Indramayu pagi itu dipenuhi orang. Dari luar, antrean warga sudah mengular sejak fajar. Ada yang datang karena penasaran, ada yang ingin memastikan keadilan ditegakkan, dan ada pula yang sekadar ingin melihat sosok Sari, perempuan yang berhasil selamat dari maut setelah dikubur hidup-hidup. Di halaman pengadilan, suasana ramai. Pedagang kaki lima bahkan membuka lapak dadakan. Namun di balik keramaian itu, ada aura tegang. Semua mata menanti momen sidang yang dianggap sebagai pengadilan sejarah bagi desa mereka. Di ruang sidang, hakim utama seorang pria paruh baya dengan wajah tegas duduk di kursi tinggi. Di sisi kanan, jaksa berdiri dengan berkas tebal. Di sisi kiri, pengacara pembela Arman dan Melati mencoba menyiapkan strategi. Arman duduk di kursi terdakwa. Wajahnya kusut, janggut tak terurus, tatapannya kosong namun sesekali melotot marah. Di sampingnya, Melati tampak pucat, tubuhnya gemetar meski ia berusaha duduk tegak. Tatapannya menghindar dari kerumunan, seolah takut berhadapan dengan mata-mata tajam warga desa. Ketika pintu samping dibuka, semua mata tertuju pada sosok Sari yang masuk ke ruang sidang. Ia mengenakan kebaya sederhana, berwarna coklat muda, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya masih menyimpan bekas luka kecil, namun sorot matanya kuat. Di sampingnya,
Bu Aminah berjalan pelan, memberi dukungan moral. Suasana ruang sidang mendadak hening, bahkan suara kursi yang bergeser terdengar jelas. Seorang ibu di belakang berbisik, "Itu dia, perempuan yang kembali dari kubur." Hakim mengetuk palu. Sidang percobaan pembunuhan dengan terdakwa Arman dan Melati dinyatakan dibuka. Jaksa penuntut umum berdiri, memanggil saksi utama. "Kami menghadirkan Sari, korban sekaligus saksi hidup." Sari melangkah maju. Ia duduk di kursi saksi, tangannya gemetar, namun matanya menatap lurus ke arah hakim. Setelah disumpah, ia menarik napas panjang dan mulai bicara. "Malam itu, saya diajak Arman, suami saya, berjalan ke kebun. Saya pikir kami akan berbicara seperti suami istri, tapi ternyata saya dijebak. Saya didorong masuk ke lubang, lalu ditimbun tanah hidup-hidup." Suara Sari bergetar, namun setiap kata terdengar jelas. Ruangan terdiam. Banyak orang menahan napas, beberapa bahkan menyeka air mata. Saya berteriak, memohon, tapi dia tetap menimbun. Saya ingat kata-katanya, "Kau penghalang. Aku butuh hidup baru dengan Melati." Seketika, semua kepala menoleh ke arah Melati. Perempuan itu menunduk, wajahnya merah padam. Sari melanjutkan dengan suara lirih, "Saya tidak tahu bagaimana saya bisa keluar. Saya hanya berdoa. Kuku saya patah, tubuh saya penuh tanah, tapi saya terus menggali dengan sisa tenaga. Tuhan memberi saya kekuatan untuk hidup. Dan saya berdiri di sini, bukan untuk dendam, tapi untuk mencari keadilan." Ruangan bergemuruh. Seorang bapak di belakang berteriak lirih, "Subhanallah, perempuan ini benar-benar dilindungi Tuhan." Hakim mengetuk palu, menenangkan suasana. "Harap tenang, sidang harus tetap berjalan." Jaksa kemudian menunjukkan bukti berupa pesan singkat Melati di ponsel Arman. Isi pesannya jelas, "Kalau kau serius, singkirkan Sari. Aku tidak mau jadi yang kedua." Wajah Melati pucat pasi. Pengacaranya mencoba berdiri untuk membantah. "Yang mulia, itu hanya ungkapan emosi. Tidak bisa dijadikan bukti niat membunuh." Namun hakim dengan tegas menjawab, "Kita akan nilai bersama dengan seluruh rangkaian bukti dan kesaksian." Arman yang sejak tadi duduk dengan wajah muram tiba-tiba bangkit dan berteriak, "Ya, saya akui saya menimbunnya, tapi semua ini karena Melati. Dia yang membuat saya gelap mata." Kerumunan berdesis, beberapa orang berseru marah. Hakim kembali mengetuk palu keras. "Terdakwa diminta tenang, semua akan dipertimbangkan." Sari menunduk, menahan perih di dada, mendengar pengakuan suaminya sendiri. Namun ia tetap tegar. Ia menatap hakim dan berkata lirih tapi tegas, "Yang mulia, saya tidak ingin suami saya dihukum hanya karena emosi. Tapi saya juga tidak ingin orang seperti Melati bebas setelah menghancurkan rumah tangga saya dan hampir mengambil nyawa saya. Saya hanya ingin kebenaran berdiri." Kata-kata itu mengguncang ruang sidang. Jaksa menutup berkas dengan wajah puas. Hakim mengangguk pelan, lalu menunda sidang untuk pemeriksaan saksi tambahan. Ketika sidang ditutup, warga keluar dengan wajah campur aduk marah pada Arman dan Melati, namun kagum pada keberanian Sari. Di luar gedung, banyak yang berkata, "Dia bukan sekadar korban, dia pahlawan." Karena keberaniannya, kebenaran bisa muncul. Hari itu, masyarakat menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa kebenaran tidak bisa selamanya dikubur, sama seperti tubuh Sari yang akhirnya keluar dari tanah gelap menuju cahaya keadilan. Hari itu, gedung pengadilan Indramayu kembali dipenuhi warga. Sejak pagi, orang-orang sudah berkumpul. Ada yang berdiri di luar pagar hanya untuk mendengar kabar. Ada pula yang sengaja datang lebih awal agar bisa masuk ke ruang sidang. Semua menanti satu hal, putusan hakim atas Arman dan Melati. Suasana ruang sidang hening ketika majelis hakim memasuki ruangan. Hakim utama dengan jubah hitam dan wajah penuh wibawa duduk tegak di kursinya. Di depan, jaksa penuntut umum telah siap dengan tuntutannya, sementara pengacara pembela tampak gelisah. Arman duduk di kursi terdakwa. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusut, mata sayu penuh amarah dan penyesalan. Di sampingnya, Melati tampak pucat, tubuhnya gemetar, sesekali menunduk, sesekali menoleh ke arah Arman dengan tatapan campur aduk antara takut, benci, dan ingin lari dari kenyataan. Ketika hakim mengetuk palu 3 kali, semua mata tertuju ke depan. Suasana tegang. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, kesaksian, dan pengakuan para terdakwa, suara hakim bergema di ruangan,
Majelis hakim memutuskan terdakwa Arman dinyatakan bersalah melakukan percobaan pembunuhan berencana terhadap istrinya, Sari. Oleh karena itu, majelis menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa Arman. Ruangan bergemuruh. Beberapa orang bersorak lega, sebagian lain menunduk haru. Hakim melanjutkan, sedangkan terdakwa Melati dinyatakan bersalah, turut serta mendorong dan merencanakan kejahatan ini. Majelis hakim menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada terdakwa Melati. Wajah Melati langsung pucat pasi. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya jatuh deras. Sementara Arman, yang mendengar vonis seumur hidup, justru tertawa miris. "Sial, semua ini salahmu Melati," teriaknya sambil menunjuk wanita yang dulu ia bela mati-matian. Polisi segera menahan tubuhnya agar tidak meronta. Hakim mengetuk palu sekali lagi. Sidang dinyatakan selesai. Warga bertepuk tangan spontan, sorak-sorai bercampur tangis meledak di ruangan. Banyak yang merasa lega karena akhirnya keadilan ditegakkan. Di tengah keramaian itu, Sari duduk tenang di kursi saksi. Wajahnya penuh luka batin, namun sorot matanya lembut. Ketika keluar dari ruang sidang, puluhan wartawan mendekat. Mikrofon diarahkan ke wajahnya. Seorang reporter bertanya lantang, "Bu Sari, apa yang ingin Anda sampaikan setelah putusan ini?" Sari menatap kamera dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata dengan suara lembut namun tegas, "Saya hanya ingin mengatakan satu hal, jangan pernah meremehkan doa dan kesabaran seorang istri. Luka fisik bisa sembuh, tapi luka hati akibat pengkhianatan jauh lebih dalam. Saya selamat bukan karena kekuatan saya, tapi karena Tuhan masih memberi kesempatan. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bagi semua, agar tidak ada lagi perempuan yang harus mengalami apa yang saya alami." Kata-katanya membuat banyak orang terdiam. Beberapa ibu menangis, seorang bapak berulang kali mengangguk, dan bahkan polisi yang berdiri di belakangnya menunduk haru. Bu Aminah, yang setia mendampingi sejak awal, menggenggam tangan Sari erat-erat. "Kau sudah menang, Nak. Bukan hanya karena mereka dihukum, tapi karena kau berdiri kembali setelah semua yang kau lalui." Sari tersenyum tipis, senyum yang lama hilang dari wajahnya. Ia menatap langit biru di atas gedung pengadilan. Hatinya masih menyimpan luka, tapi kini ada ruang baru untuk harapan. Di luar gedung, warga berkerumun, sebagian mendekat untuk memberi salam pada Sari. "Kami bangga padamu," ujar seorang ibu. "Engkau jadi teladan bagi banyak perempuan." Bahkan seorang anak kecil maju, memberikan setangkai bunga kertas merah muda untuk Bu Sari. Karena Bu Sari berani. Sari menerimanya dengan senyum hangat, lalu memeluk anak itu sebentar. Hari itu, Sari bukan lagi sekadar korban. Ia menjadi simbol keberanian, kekuatan, dan bukti bahwa kebenaran tidak bisa selamanya dikubur. Dan masyarakat pulang dengan membawa pesan yang dalam, keadilan memang lambat tapi pasti. Kebenaran bisa ditutupi oleh tanah, kebohongan, dan pengkhianatan, namun pada akhirnya selalu muncul kembali ke permukaan.